Ya, ini adalah istilah yang dikenal di dalam sistem atau Iranian traditional medicine. Blood atau dam ini adalah salah satu cairan tubuh yang sangat penting. Bahkan dikatakan 70% ya dari tubuh kita ini adalah cairan. Sehingga ada konteks terapi mendasarkan basisnya pada apakah terjadi istilahnya itu apa? Kekurangan cairan, ya dehidrasi, atau tingkat keasaman dari cairan tubuh kita, misalkan darah kita atau urin kita. Misalnya kalau bicara tentang alkalinitas cairan tubuh, itu yang menjadi dasar adalah pada darah atau urin, ya. Dan ini nanti akan menjadi materi khusus bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang House of the Jamu. Kita akan spesifikkan pelajaran atau kuliahnya secara spesifik di sana. Lalu balgam ini adalah sistem limfa atau mukus, ya. Kemudian safra ini adalah sistem pencernaan, ya, yang atau apa cairan pencernaan, ya, yang diproduksi oleh liver hati yang membantu untuk mengabsorpsi lemak, ya, dari sistem peredaran darah. Jadi di sini berarti yang menjadi pokok bahasan salah satunya adalah cairan empedu, misalkan cairan empedu. Secara spesifiknya cairan empedu itu juga warnanya kuning gitu, maka disebut bill. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah black bill atau sauda. Ini adalah sedimen darah atau sel-sel darah yang sudah, ya. Biasanya kalau kita lihat ini teman-teman yang pembekam ini biasanya sangat paham. Nanti kalau dilihat darah bekamannya itu agak merah kehitaman, nah itu adalah sisi saudanya itu, ya, sisi sauda. Dan ini nanti akan diakumulasi, akhir diakumulasi pada spleen, limfa, ya, pada limfa. Nah, kalau kita lihat seperti ini sistem yang di dalam Iranian traditional medicine memang hampir mirip sekali lagi dengan TCM atau Ayurveda India, karena mereka juga mendasarkan atau mengambil pada sistem yang dikembangkan di dalam Greco, Persia, Romawi, dan Yunani. Jadi ini yang merah, ini yang kita sebut sebagai blood tadi. Kemudian yang kuning ini sebagai yellow, kuning, ya, ini cairan empedu. Kemudian yang black bill ini adalah yang sedimen dari darah-darah atau sel darah yang sudah tua tadi, ya. Yang ini diwakili nanti organnya itu limfa di sini. Kalau yang kuning ini adalah hati, ya. Kalau yang merah ini adalah pembuluh darah jantung, ya, pembuluh darah dari jantung. Kemudian yang kita sebut sebagai plaque ini adalah air, ya. Jadi ini kalau dilihat dari struktur sistem pengobatan, konsep sistem pengobatan tradisional Iran atau Persia. Lalu 4 elemen yang biasa, nah ini itu di dalam ilmu TCM ada, di Ayurveda juga ada, yaitu apa? Bumi atau tanah, ya, udara, ya, api, dan air. Dan konsep itu sudah dikenal 4.500 tahun sebelum Romawi, sebelum Masehi, before century, yaitu seorang filosof namanya Empedocles itu menulis istilah bahwa ini sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks kosmologi ini sebetulnya masuk bahwa dunia seisinya termasuk yang ada di dalamnya ini akan mengikuti aturan bahwa organ tubuh kita sendiri maupun cairan tubuh kita ini terdiri dari 4 elemen tersebut. Pegang aja dulu ya. Gitu. Aneh banget ya, persis. Itu kita ini bikin tadi pas kasih kembalian pertama halo? itu selesai ya.
makanya tapi aku bisa di mute sebentar. Oh enggak, itu berarti kan kejejaran ya, parah banget ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, 4 elemen. Aku bilang terima kasih ya kan. Ya, 4 elemen inilah yang juga kita peroleh konsep ini ketika kita belajar tentang TCM, ya, atau Ayurveda, atau nanti kita masuk ke pembahasan tentang flora Mataram kuno. Itu juga ada konsep itu. Ya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa segala sesuatu itu dibangun dari elemen-elemen dasar. Dan ini memberi istilahnya setiap elemen itu memberi physical properties. Ya, memberi manfaat secara fisik. Ya, termasuk pada cairan tubuh itu juga terdiri dari elemen-elemen yang proporsinya istilahnya rasionya itu setiap orang itu bisa beda-beda gitu. Jadi ini sudah dinyatakan oleh Empedokles pada 450 sebelum Masehi. Itu konsep keseimbangan elemen itu sudah ada di sana. Dan penyakit itu menurut konsep 4 elemen ini terjadi jika rasio elemen itu tidak seimbang gitu, intinya gitu, tidak seimbang. Berarti yang dimaksud adalah tanah, air, udara, dan api itu tidak seimbang. Nah, sehingga gambarannya akan seperti ini, ya. Kita bisa melihat tubuh kita ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh 4 aspek dasar tadi, ya. 4 dasar tadi yang yang merupakan kompilasi ya dari berbagai konsep. Nah, sekarang 4 temperamen, yaitu body and personality types atau tipe personalitas atau tipe kepribadian dan tubuhnya. Ini ada yang disebut melankolis, ya. Ini kalau dikaitkan dengan cairan tubuhnya, elemen dalam tubuhnya, dia termasuk yang dominan black bile. Berarti dia lebih ke fungsi gangguan pada peran pada fungsi yang berkaitan dengan spleen atau limfa. Kemudian sanguin, ya, ini dominan pada darah atau merah dia nanti berarti. Flegmatik ini dia dominan pada hitam, ya. Maaf, kok hitam, biru, biru, ya. Kemudian kolerik, ya, ini dominan pada hijau, yellow, kuning. Jadi ini saya kembali lagi ke gambar ini. Jadi kepribadian itu, personalitas itu harus diperhatikan, itu akan mempengaruhi status kesehatan kita dan pemilihan herbalnya yang tepat, begitu. Nanti masalah membentuk ramuannya saya jelaskan di belakang. Tetapi harus dipahami dulu, setiap orang itu punya personalitas kepribadian yang berbeda-beda. Dalam hal ini adalah temperamen istilahnya. Jadi kalau sanguin itu temperamennya dia memang karena merah, jadi dia ya di sini aktif, ya. Jadi dia sangat aktif, ya, merah. Kemudian yang kolerik ini dia lebih cenderung ke biru. Sehingga kalau merah ini nanti ya maaf ya istilahnya, penyakit-penyakitnya itu ada sekitar berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung gitu. Kena stroke, kena jantung, kena apalagi ya, kolesterol dan sebagainya lah di sekitar itu. Kemudian kalau yang kolerik ini kecenderungannya kepribadian kolerik nanti lebih banyak ke fungsi spleen atau limfanya. Liver. Kalau yang melankolis itu lebih ke spleen atau limfa. Kemudian yang flegmatis, ya, dia lebih ke peran otak, ya, ke organ-organ otaknya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kita nanti membuat sebuah ramuan yang menggunakan dasar Iranian traditional medicine ini memperhatikan personality gitu. Seperti itu.
Nah, kemudian yang keempat disebut sebagai qualities or nature, itu TAP ya. Ini yang juga di konteks TCM ada hot ya, panas ya, kemudian dingin, kemudian basah, kering. Dan kalau kita buka bukunya The Canon of Medicine-nya siapa? Si tadi Avicenna atau Ibnu Sina, pada saat saya membahas tentang Kustul Bahri, ya Kustul Bahri. Biasanya kan dibungkus ya. Ibnu Sina memasukkan Kustul Bahri, tanaman yang dulu sempat diviralkan oleh Ustadz Adi Dayat ya, itu masuk dalam konteks hot and dry, gitu. Ya, jadi intinya nanti kita berharap begini, dengan mengetahui bagaimana kualitas tubuh kita, maka kita bisa secara mudah mengidentifikasi jenis makanan apa yang baik untuk kita. Jadi ini harus dikaitkan dengan personality kita, gitu. Nanti ada kecenderungan orang yang personality-nya itu sanguin tadi, maka memang dia itu lebih dominan organ-organ yang sifatnya kalau diibaratkan itu singa, itu. Singa istilahnya kalau di dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Sina itu singa. Jadi dia memang apa-apa serba cepat gitu. Maka nanti gangguan-gangguan di dalam organnya ya lebih banyak terkait dengan masalah-masalah hati, masalah-masalah jantung, masalah-masalah pembuluh darah seperti itu. Nah, sehingga kita harus mencarikan jenis makanannya yang pas untuk dia. Misalkan seperti itu. Nah, ternyata nanti kalau digabungkan semuanya, itu akan membentuk sistem seperti ini. Ini kalau digabung semuanya, konsep 4 dasar tadi. Nah, sehingga inilah dasar kenapa kita harus membuat ramuan yang tepat untuk setiap orang tersebut, mendasarkan pada food temperamennya. Jadi temperamen itu personalitasnya. Apakah dia tipe yang sanguin ya, melankolis, kemudian plekmatis ya, dan seterusnya. Jeriwit itunya loh apa namanya? Kok enggak kering-kering, ternyata masih ada. Bisa di mute Pak Kaisar. Masih ada Pak. Oke dong. Ya, terima kasih. Nah, kemudian ada satu jurnal yang bisa kita jadikan rujukan, 8 Essential Food in Iranian Traditional Medicine and Their Role in Health Promotion and Well-being. Jadi, saya ingin bicara tentang 2 konsep. Yang pertama, di dalam sistem obat tradisional Iran atau Persia, itu ternyata mereka ada 8 makanan esensial ya, dan perannya itu 2. Yang pertama adalah kesehatan, itu health promotion. Yang kedua well-being. Well-being lebih tepat kita pahami sebagai kebugaran. Jadi kalau kebugaran itu filosofinya sehat menjadi tambah sehat. Tapi kalau kesehatan itu filosofinya dari sakit menjadi sehat itu. Nah, di dalam konteks di dalam jurnal ini ternyata ramuan tradisional atau sistem ramuan tradisional Iran itu telah memasukkan jenis-jenis makanan yang nanti dihubungkan dengan konsep yang tadi saya jelaskan, ada 4 tadi, terutama food temperament. Saya kira itu yang bagian pertama yang saya sampaikan. Kita buka dengan diskusi terlebih dahulu untuk memahamkan masalah ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin menanyakan. Saya ingin bertanya Pak Dokter. Oh ya, Pak Karim, mangga. Untuk mengetahui tipe temperamen seseorang itu di mana? Maksudnya apakah dia masuk yang tipe air, masuk tipe tanah, masuk tipe api, atau masuk tipe udara?
itu berdasarkan apa? Apa berdasarkan misalnya kelahiran atau berdasarkan apa? Tipe temperamen itu atau personality itu mengikuti ini, pola ini. Maaf, saya apa? Saya tampilkan. Nah, mengikuti tipe ini Pak Karim. Ini. Jadi jenengan tinggal menyesuaikan jenengan itu tipe yang mana gitu. Contoh. Contoh ini, yang tipe-tipe sanguin ini punya karakter kekuatannya di sini. Optimistik, jenengan selalu optimis, energik, confident, selalu percaya diri, nggak punya duit percaya diri. Nah kayak gitu tuh masuk ini jenengan. Jadi ya ini taunya dari mana ya, masing-masing harus menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sesuai di sini gitu. Nah, ini memang tidak mudah ya, tetapi kalau masing-masing pengen jujur dan melihat konteksnya di sini, maka ya ini bisa menjadi salah satu dasar bagaimana kita membuat sebuah ramuan. Saya kasihkan contoh. Kalau dia tipenya kolerik, ya, kolerik itu organ vital utamanya itu adalah liver atau hati. Dan kalau kita lihat, dia seorang yang ambisius, dia seorang leadership. Kebanyakan ini politikus ini yang masuk di sini kemungkinan, ya kan? Misalnya seperti itu, contohnya. Nah, berarti nanti politikus itu banyak yang mengalami problem ada di liver. Kemungkinan akan seperti itu gitu. Nah, sehingga nanti kalau udah ketemu dengan pola seperti itu, cara pembuatan ramuannya untuk dia itu harus dikuatkan livernya. Nah, misalkan seperti itu. Fungsi-fungsi livernya itu karena dia karakternya adalah ambisius, ya, passionate, ya, leadership, dia suka yang ya sifatnya yang memimpin, ya, seperti itu. Jadi ini apa ada, mohon maaf Pak Dokter, apa ada toolnya atau ada alat atau ada metode untuk yang mungkin lebih terukur lah. Kalau misalnya menggunakan dugaan itu kan ada asumsinya mungkin bisa salah. Misalnya saya antara confident dengan ambisius itu kan beda-beda tipis misalnya. ya. Kalau misalnya ada toolnya atau ada alat ukurnya ini kan bisa lebih terukur, Pak. Ya, kalau di ilmu psikologi jelas ada mereka menggunakan alat ukur untuk menentukan ini nanti kamu sukses sebagai apa gitulah ya. Tapi secara umum begini saja. Ini antara yang sanguin dan kolerik ini adalah contoh orang yang ekstrovert. Ekstrovert itu ingin selalu tampil gitu loh. Ingin selalu kelihatan, orang melihat siapa saya gitu. Itu contoh orang ekstrovert. Kalau yang phlegmatik dan melankolik ini introvert. Dia low profile, istilahnya seperti itu. Dia nggak mau terlalu dilihat-lihat orang gitulah. Istilahnya seperti itu. Dan nanti tinggal jenengan antara introvert, ekstrovert itu masuk yang sanguin atau kolerik, gitu aja. Jadi secara umum ini terbagi ekstrovert dan introvert. Orang yang selalu pemalu, low profile itu berarti ada di sini, phlegmatis sama melankolis. Nah, nanti tinggal dilihat dia lebih cenderung kemana gitu. Nah, seperti itu Pak Karim. Ini cara mudahnya. Jadi gampang kok nanti mengidentifikasi kalau jenengan sudah sering ketemu dengan pasien jenengan atau praktek. Makanya saya katakan di pelatihan House of the Jamu itu harus kaya dengan praktek. Beda dengan yang product oriented. Kalau product oriented itu lebih ke yang di utak-utik itu hanya produk. Kalau ini tuh manusia. Jadi nanti ketika kita sudah sering berinteraksi, kita sudah bisa melihat dia itu yang masuk ekstrovert atau introvert. Kalau ekstrovert berarti dia pengen selalu yang wah gitu, yang dilihat orang dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal dikategorikan apakah sanguin atau kolerik ketika sudah ketemu.
membedakan orang yang ekstrovert dengan introvert itu sangat mudah Pak Karim. Ketika kita ketemu dengan kita tatap matanya itu dia membuang mata dan sebagainya, kemudian dia mencari, itu sudah kelihatan itu introvert. Seperti itu. Itu Pak Karim. Siap, siap. Ya, ini harus banyak jam terbang sebetulnya kalau di sini. Di pelayanan kesehatan tradisionalnya. Ada lagi silahkan. Tadi yang mengacungkan tangan, ada lagi mungkin? Ini ada pertanyaan ya dari Pak Edi, contoh suplemen netral. Maksudnya suplemen netral itu gimana ya? Kuliah herbal untuk orang awam daftarnya gimana? Jadi begini Bu, nanti kalau misalkan Ibu akan mendalami ini tinggal mengambil orientasi mau yang ke arah orientasi produk atau ke arah orientasi di pelayanan atau ke pemasaran gitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi orangnya dulu atau pasiennya dulu. Ya, nanti membuat ramuannya kita bahas di berikutnya gitu. Nah, yang jelas di bahasan ini saya berharap semuanya sudah memahami konteks perbedaan ini. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan. Ya, baik, sekarang kita masuk di kenapa kita bahas tentang bahan alam ya. Tadi sudah disebutkan di sini makanan atau bagian dari bahan alam itu akan berpengaruh ya terkait dengan bagaimana temperamen kita ya. Oleh karena itu kita ada sedikit melihat bahwa memang kenapa bahan alam kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini beberapa yang saya jelaskan. Bahwa bahan alam itu memang menginspirasi penemuan obat-obat kimia yang saat ini kita kenal. Ada asetosal ya, kemudian ada taksol dan seterusnya. Itu awalnya dari bahan kimia gitu. Dari bahan alam maksudnya, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan itu memang menyebabkan para ilmuwan ya pada masa itu memang mencari bagaimana bisa suatu obat kok bisa mempengaruhi fisiologi tubuh manusia ya, misalkan begitu. Yang tadinya stres ya. Oh ya, orang yang tipe sanguin itu juga kelemahannya dia mudah stres ya. Mudah mengalami stres. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan apa yang pas untuk dia? Misalkan seperti itu. Ya, tentu yang anti stres. Nah, anti stres itu yang seperti apa? Yang bisa menimbulkan atau merangsang misalkan sekresi serotonin katakanlah. Nah, akhirnya diuji atau dikejar bagaimana itu suatu tumbuhan kok bisa sampai bisa mempengaruhi fisiologi tubuh manusia yang tadinya stres menjadi rileks dan seterusnya. Oh, ternyata si tumbuhan ini mampu meningkatkan atau istilahnya menginduksi
atau mendorong atau menyebabkan terjadinya sekresi serotonin misalkan seperti itu. Nah, dasar itulah yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan berikutnya untuk menemukan berbagai macam obat-obatan gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan, kemampuan dari Bapak Ibu untuk menghubungkan 4 aspek yang tadi saya sebutkan tadi, antara yang darah, kemudian yang apa tadi tipe hati atau yang yellow atau red, darah itu red, kalau yang yellow bill itu adalah yang cairan empedu, dengan temperamennya itu sangat membantu untuk memberikan ramuan yang pas itu. Kalau itu basisnya pelayanan tepat, ya tepat. Tapi kalau basisnya produk, karena biasanya satu produk dipakai untuk banyak orang kan gitu. Tapi kalau basisnya pelayanan, ini sangat pas. Artinya bisa ramuan itu antar setiap orang itu bisa beda-beda gitu loh. Kenapa bisa begitu ya? Karena memang temperamennya bisa beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini contoh. Kemudian bahan alam itu saya katakan lebih aman ya, safety misal contohnya, tetapi potensi terjadinya efek samping tetap perlu kita waspadai. Ya, kenapa bahan alam itu safety? Ini ada teorinya. Nanti saya bahas di pertemuan yang akan datang ya, pertemuan berikutnya, yaitu ada SES namanya, Side Effect Eliminating Substance. Ada suatu senyawa di dalam tumbuhan itu yang mengeliminasi efek samping dari zat aktif yang ada di tumbuhan itu. Kalau senyawa SES nggak ada, tumbuhan itu akan menimbulkan efek samping yang lebih besar. Nah, itu ada di dalam teori namanya SES seperti itu. Kemudian alami itu bisa bersinergi, ya, bisa kita kombinasikan. Nah, atas dasar inilah muncul konsep folklore remedies, artinya ramuan tradisional atau ramuan etnis, atau kita sebut dalam bahasa sekarang formula. Berarti kalau bicara tentang formula itu artinya satu komponen itu terdiri dari beberapa tanaman gitu loh, beberapa tumbuhan. Ini saya kasihkan contoh nih, kombinasi ramuan dapat memberikan efek sinergisme. Ini contohnya ketika kita mengalami batuk, apalagi ini masa pandemi seperti ini ya. Salah satu indikasinya terjadinya positif COVID adalah batuk. Ternyata di sini itu evidence base-nya sangat kuat, yaitu campuran dari Sambiloto atau Andrographis paniculata dan timi, ya, herba timi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi nanti dalam konsep membuat ramuan, nah, dalam konsep kita membuat ramuan, sebisa mungkin kita gunakan logika alami. Jadi selain kita mempunyai dasar bahwa herbal atau alami itu bisa dikembangkan sebagai obat atau terapi karena dia memiliki zat aktif, yang sekarang zat aktif itu diisolasi lalu digunakan untuk mengembangkan obat-obat sintetik, gitulah intinya. Yang kedua, kita juga harus paham bahwa di dalam herbal itu ada teori SES, Side Effect Eliminating Substance, itu yang membuat herbal itu dianggap lebih aman, lebih safety, ya, dibandingkan dengan obat sintetik, karena obat sintetik rata-rata adalah pure compound atau senyawa tunggal, senyawa murni. Nah, yang ketiga adalah kita juga harus mengetahui atau mengenal konsep sinergi. Apalagi ketika tadi kita sudah belajar tentang sistem ramuan tradisionalnya, di mana bisa kita mengembangkan ramuan-ramuan yang dasarnya adalah personalized atau individu melihat temperamennya yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh yang kita dapatkan di dalam Iranian. Jadi yang ini tadi, yang campuran Andrographis paniculata dan timi itu adalah dari Iranian, dari Persia, contoh ramuan Persia, yang setelah dilakukan systematic review ternyata hasilnya bagus sekali.
Nah, ini materi yang kedua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada Bapak Ibu yang akan berdiskusi? Ini Pak Dr. Sintoko. Ya, silakan. Pak siapa nih ya? Wah, Pak Losi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan konsep herbal dari Iran ya. Nah, saya ingin dari Pak Dr. Kintoko ini semacam kritikan terhadap konsep ini, karena kan kalau ini kan bukan dengan ilmu psikologi ya. Apakah ini harus ditelan mentah-mentah? Mengingatkan tidak pasti apa yang disampaikan oleh konsep Iran ini kan bukan sesuatu yang pasti. Nah, jadi ini mungkin kita kritik juga, jangan sampai kita telan mentah-mentah sehingga kita membuat ramuan sebagaimana konsep tadi. Mungkin bisa menggunakan paradigma pengobatan dalam Islam dalam mengkritik ini. Barangkali ada Pak Dr. Kintoko. Ya, antum soalnya nggak mengikuti kalau mau mengikuti sejak awal itu nanti di acara hari Sabtu bersama Fatih Karim, Ustadz Fatih Karim. Itu yang khusus terminologi dari Islam. Saya mengatakan, saya menunjukkan sistem-sistem ramuan tradisionalnya. Nah, yang dibahas di sini adalah ramuan tradisional Persia. Nah, masalah kritik dan sebagainya silakan antum bisa melakukan menelaah itu. Tetapi bahwa mereka itu mengembangkan seperti itu gitu loh. Dan dari beberapa yang dikembangkan itu setelah dilakukan kajian sistematik reviewnya, atau kalau sistematik reviewnya itu istilahnya ini ranahnya para dokter dengan mengambil data-data sekunder, yaitu evidence based medicine. Mereka mendapatkan ternyata batuk itu dikombinasi antara Andrographis paniculata dan Timi herbal gitu. Jadi bukan wilayah bicara kritik mengkritik Mas Losi, ini bicara tentang sistem ramuan tradisional. Nah, nanti kalau misalkan masuk di yang konteks Tibun Nabawinya, nanti baru masuk itu yang ini menurut sistem ramuan tradisional yang dibangun atas dasar pemikiran dari Quran dan hadis. Jadi ada tempatnya masing-masing. Saya kira demikian. Jadi nanti ikuti saja. Nanti setiap Sabtu malam, minggu kedua dan keempat. Itu khusus kalau itu Tibun Nabawi. Nanti kalau saya ceritakan lagi yang konsepnya flora Mataram kuno, nanti dikira kita istilahnya, wah ini masuk mitologi. Bukan. Ini semuanya ada dasarnya menurut ilmu sistem ramuan tradisional mereka gitu. Jadi memperkenalkan saja Pak Dokter ya. Ya, kami membuka wawasan ini loh, bahwa sistem ramuan tradisional di dunia ini seperti ini macamnya gitu loh, caranya, metodologinya, filosofinya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan memakai yang mana itu kalau dalam ilmu farmasi disebut legi artis. Legi artis itu ya terserah mau mantep yang pakai mana gitu, mau pakai yang sistem ramuan ini atau yang Tibun Nabawi atau nanti yang Flora Mataram itu atau Ayurveda India atau TCM Cina, itu adalah kembali kepada masing-masing. Jadi sekali lagi di sini bukan wilayah untuk kritik mengkritik, karena antum biasa mengkritik, jadi apa-apa dikritik gitu. Jadi ini wilayahnya wilayahnya adalah memahami semua dulu, fakta-fakta semuanya dulu. Ya. Begitu? Ya. Ada lagi mungkin?
Oh, ini ada Master Basiron ini. Monggo Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Master Kin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Monggo Master. Sangat menarik sekali. Jadi kalau kita mau menerapkan konsep yang mana dari beberapa jenis pemikiran yang tadi dijelaskan oleh Master Kin, memang harus menyesuaikan teori mana yang digunakannya. Apakah menggunakan Yunani atau TCM atau Ayurveda dan lain-lain. Jadi harus menyesuaikan pemikiran yang diterapkan atau konsep pengobatan masing-masing. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Misalnya TCM kok mau menerjemahkan konsep yang ada di Yunani, gitu tidak bisa begitu. Jadi menyesuaikan pemikiran pengobatan masing-masing. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengobatan kuno akan mengarahkan saintifik atau studi ilmiah. Jadi nanti yang diharapkan oleh Master Kin itu bahwa pengobatan kuno akan mengarahkan, kemudian melakukan penggalian, kemudian dikembangkan. Saya kira itu komentar dari kami, Master Kin. Terima kasih, J. Mas Bas, J. Mungkin sudah semakin menambah ini tadi ya, tambah informasi bahwa memang setiap sistem pengobatan tradisional yang akan kita kembangkan itu tentu landasannya adalah memang dari empiris. Kalau materi metode seleksi tumbuhan obat itu nanti atau yang biasa kami kenal atau yang diajarkan di kampus itu adalah dengan sistem random. Random itu acak. Pokoknya tumbuhan apa saja diambil, kemudian di screening kandungan kimianya. Itu namanya screening fitokimia. Itu yang selalu diajarkan kami dulu. Ternyata itu bukan satu-satunya metode. Menurut literatur, masih banyak, ada sekitar 7 metode lagi. Termasuk adalah metode-metode yang berbasis pada etnomedicine, pada pengobatan kuno, naskah-naskah kuno, itu juga. Tapi kami di farmasi dulu tidak diperdalam yang itu, begitu. Tapi karena ini adalah bagian dari hasanah pengembangan obat, maka perlu saya sampaikan sistem ramuan tradisional di berbagai negara itu banyak sistemnya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Bahkan sebelum era Arab Islam, era Arab sebelum Islam atau masa jahiliyah istilahnya, itu pengobatan Jazirah Arab itu juga dipengaruhi oleh sistem ramuan atau konsep-konsep tradisional dari Mesir kuno, gitu. Ini ada pembahasan tersendiri juga. Jadi kita hanya melihat bagaimana sih mereka para budaya manusia pada masa itu melihat tumbuhan untuk obat itu seperti apa. Jadi kita melihat sisi itunya. Tapi pada gilirannya memang nanti ini akan dikembangkan untuk penemuan obat-obat baru gitulah. Istilahnya seperti itu. Yang hari ini masih didominasi dengan model acak atau dengan model random, yaitu screening fitokimia. Mungkin ini istilah yang asing juga di kalangan audiens yang belum pernah. Fitokimia itu apa? Fitokimia itu intinya mengetahui kandungan atau golongan senyawa kimia di dalam tumbuhan, itu aja. Itu istilahnya begitu. Ya, jadi kalau hari ini dirasa masih cukup berat, kita cooling down dulu lah, Master Bas ya, supaya tidak terlalu ini, karena di sini yang audiensnya itu variasi, tidak semuanya dari
background kesehatan ataupun farmasi atau yang lain, ini variasi sekali. Sehingga tadi saya skip materinya pelan-pelan per satu-satu supaya bisa dipahami per step. Yang ingin saya garis bawahi pada pertemuan atau yang kedua ini, bahwa ketika kita memahami 65% obat kimia yang dipakai saat ini, ternyata itu dari pengembangan obat herbal atau obat alam. Bisa saja dasarnya dari empiris atau dasarnya dari ramuan kuno, sangat mungkin, sangat bisa. Kita telusuri ke sana. Nah, bagaimana metode menelusurinya? Mempelajari konsep-konsepnya mereka itu seperti apa dulu waktu menggunakan obat-obat herbal tersebut. Nah, itulah kepentingannya. Jadi kepentingan kita nanti lagi artis sebetulnya. Mau digunakan untuk pengembangan obat mudah atau itu kemudian disaintifikasikan untuk ramuan itu dipakai untuk masa sekarang dan efeknya bagaimana nanti diobservasi juga bisa. Begitu, Bapak Ibu. Ada lagi? Baik, waktunya masih setengah jam, kami lanjutkan. Nah, 3 aspek inilah yang nanti akan membuat kita, terutama masyarakat atau penduduk Indonesia, itu akan mempunyai keyakinan bahwa herbal yang merupakan warisan nenek moyang kita itu sebetulnya sangat potensial juga dikembangkan untuk menjadi obat gitu loh. Karena herbal itu sendiri atau alam itu menjadi inspirasi. Dan tadi sudah saya sebutkan ada jenis makanan esensial, 8 jenis makanan esensial di dalam struktur atau sistem pengobatan ramuan tradisional Persia itu yang dia dianggap sebagai memiliki dampak kesehatan dan juga kebugaran. Lalu juga kesehatan herbal itu lebih dianggap aman karena ada teori side effect eliminating substance, ya. Dan herbal itu bisa disinergikan. Artinya kita bisa mengolah herbal itu mempertemukan satu herbal dengan herbal yang lain agar diperoleh efek yang bersifat sinergis. Lebih kurang seperti itu. Nah, Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kemudian mari kita berkomparasi Indonesia dengan Persia atau Iran gitu aja. Di situ dikatakan tadi Iran merupakan negara kuno dalam penggunaan tanah obat untuk preventif atau kuratif ya penyakit yang disebut ITM, Iranian Traditional Medicine. Ini hampir sama dengan yang ditulis oleh Master Bas itu Indonesian Traditional Medicine. Hampir sama ya Master ya. Sama I gitu. Sehingga kita sebut aja ini Persian Traditional Medicine biar nggak sama dengan konsepnya Master Bas ini. Nah, Iran atau Persia itu koleksi tumbuhannya itu hanya 7.500 sampai 8.000. Bandingkan dengan Indonesia. Ayo kita ini loh ya, apa istilahnya main siapa sih yang lebih banyak gitu. Ini dari riset tanaman obat dan jamu 2015 dari Kemenkes, ternyata posisi Indonesia itu masih lumayan, yaitu dengan koleksi 29.000 atau beberapa literatur lain mengatakan 30.000 jenis tumbuhan obat. Berarti kalau dibandingkan dengan Iran, ini bukan apa-apanya gitu loh. Iran itu bukan apa-apanya dibanding Indonesia dari sisi itu. Nah, maka nanti ketika kita kemudian habis ini kita bicara tentang flora Jawa kuno, ya, itu ada literatur yang mengatakan 80 spesies atau 80 jenis yang sudah dipakai oleh nenek moyang bangsa Indonesia, terutama yang hidup pada abad 8 Masehi, yaitu pada masa dinasti Wangsa Sailendra. Nah, misalkan begitu. Ya, artinya kalau kemudian kita lihat dari koleksi yang dimiliki oleh Iran, ya, negara Iran, Persia,
dengan yang dimiliki oleh Indonesia itu bukan apa-apanya, itu bukan lawan tanding istilah saya. Jauh mereka jauh kita jauh lebih besar gitu maksud saya. Gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di Iran penemuan ramuan-ramuan yang secara intensif dikembangkan kepada penemuan obat-obat yang efektif itu jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Ini yang menjadi pertanyaan. Gitu. Yang menjadi tanda tanya kenapa bisa begitu gitu. Di sisi lain mereka punya budaya, ya. Kita juga punya budaya. Budaya kita adalah flora Mataram kuno atau fase Mataram kuno, itu abad 8. Kalau sejarah tentang Indonesia yang terbukukan itu dikenal abad 4 Masehi. Itu di Kerajaan Kutai Kartanegara. Ya, Kerajaan Kutai. Itu 4 Masehi. Tapi untuk mendapatkan literaturnya tentang jamu itu belum diperoleh. Nah, baru kita bisa melihat perolehan wacana tentang pemakaian herbal itu abad 8 Masehi, yaitu di mana? Di kitab Sutra Lalita Vistara. Nah, itu di Candi Borobudur. Itu baru yang dianggap valid sebagai representasi dari budaya Indonesia gitu. Ya kalau dilihat berarti lebih tua mana? Ya lebih tua Persia memang. Secara budayanya lebih tua Persia dibandingkan yang Indonesia. Tetapi harus diingat bahwa 8 sebuah bangsa yang sudah punya budaya itu berarti punya akar gitu. Punya tradisi, punya istilahnya sesuatu yang itu menjadi local wisdom pada masa itu. Nah, tinggal pertanyaan sekarang itu lestari atau tidak itu tergantung dari generasi setelahnya. Nah, maka kepentingan saya di sini tadi saya ingin membedah semua sistem ramuan di dunia itu kaitannya nanti adalah bagaimana kita lestarikan terus kita kembangkan gitu. Sehingga istilah tadi tradisi mengarahkan ilmiah dan ilmiah melandasi tradisi itu dalam rangka penemuan obat-obat baru. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan salah satu yang menginspirasi itu adalah Ibnu Sina kalau di dalam sistem ramuan tradisionalnya. Ya. Dan kitabnya tadi sudah saya sampaikan ini The Canon of Medicine atau disebut sebagai Al-Qanun Fitib ya. Al-Qanun Fitib. Ini adalah berisi tentang bagaimana rasionalisasi. Jadi kalau kita belajar tentang sistem ramuan tradisional atau sistem obat tradisional negara-negara lain, mereka mesti memiliki sebuah doktrin. Nah, di dalam buku yang ditulis tadi, yang ditulis oleh Ibnu Sina, itu ada doktrin-doktrinnya. Di sini salah satunya mengatakan equilibrium of temperament. Jadi karakter itu ternyata mempengaruhi juga gitu loh. Mempengaruhi dalam aspek kesehatan seseorang. Dan sekarang yang ini terus terang aja ya. Kan saya di rumah juga sudah membuka konseling ya, konsultasi herbal dan alhamdulillah lah sehari itu seminggu mesti ada lah yang konsultasi gitu. Kebanyakan kalau mereka itu yang kena penyakit hipertensi contohnya, memang itu orang-orang yang secara temperamen ya sesuai, gampang marah dan sebagainya seperti itu. Begitu. Apakah ini mitos, mitologi? Kan tidak. Karena memang kenyataannya juga demikian. Kalau nanti kita ukur tekanan darahnya mesti di atas 120/80. Ini kalau saintifikasinya nanti akan begitu. Kan begitu. Jadi 7 aspek yang disusun oleh
Ibnu Sina, inilah yang menjadi landasan pengembangan kemudian sistem ramuan tradisional dari Persia atau Iran itu. Nah, sekarang saya ingin melihat dari sisi saintifikasinya dulu. Di dalam sana, mau ke masjid. Nah, Musolumi itu dalam. Halo, ya. Ini adalah contoh bagaimana Iran ya itu mengembangkan obat herbal yang biasanya most common, yang paling sering dipakai di kalangan anak-anak. Itu ada. Jadi ramuannya itu ada di masyarakat, kemudian dilakukan pengujian. Benar nggak sih gitu? Benar atau tidak? Gitu. Kalau nggak apa mandi nanti nggak banyak pulang. Mohon dibantu untuk di silent. Ya, ini contohnya. Misalkan beberapa contoh yang banyak dipakai apa di dalam hasanah di Iran, dalam ramuan Iran. Ini adalah adas. Nah, misalkan di sini. Adas ini dipakai kaitan untuk apa? Untuk peningkatan air susu. Karena dia mempengaruhi hormon prolaktin, kan begitu. Kalau saintifikasinya. Tapi bahwa adas itu sudah dipakai dalam sistem ramuan Iran. Sistem ramuan tradisional Iran. Oleh mereka. Untuk ini kebutuhan booster ASI istilahnya. Ini contoh. Kemudian juga dipakai adas untuk meningkatkan berat badan pada bayi. Itu. Ini adalah hasanah ramuan yang dikembangkan oleh masyarakat oleh sistem ramuan tradisional Iran gitu. Kan ini bukti sistematik reviewnya kan yang melakukan kan para ilmuwan atau saintis. Tapi konteks tumbuhan yang dikaji itu adalah berdasarkan sistem ramuannya gitu. Sistem ramuan tradisionalnya. Kemudian bawang putih, garlic. Ini dipakai untuk gastroenteritis pada anak-anak. Itu. Juga di sini dikatakan meningkatkan appetite atau nafsu makan pada anak-anak. Itu menurut sistem ramuan di Iran. Itu. Lagi kemudian kita lihat yang ramuan di Iran yang digunakan untuk Trichomonas vaginalis atau ini untuk keputihan. Begini banyaknya yang sudah dimiliki oleh hasanah di Iran. Kemudian yang dipakai untuk premenstrual syndrome. Ya, sindrom premenstrual. Ini tumbuhannya banyak sekali. Kadang ada yang kita tahu, kadang ada yang tidak kita tahu. Kenapa? Karena itu memang hasanah ramuannya dia. Hasanah ramuannya di Iran. Tapi kemungkinan kita ada yang tahu. Contoh, adas tadi. Kita tahu adas. Ya. Valerian kita tahu. Kemudian Swiss orange tree kita juga tahu. Ginger jahe kita juga tahu. Tapi ada yang kita nggak tahu. Ya, beberapa tanaman yang kita memang nggak tahu. Karena itu hasanahnya mereka. Gitu. Kemudian untuk diabetes tipe 2 misalkan. Ini ada beberapa ya yang kita mungkin tahu, kita mungkin juga tidak tahu gitu karena itu memang sistem ramuannya mereka. Ini saya hanya tampilkan ini apa? Yang berikutnya itu hipertensi. Ini apa? Untuk kecemasan, ansietas. Ini diabetes, yang ini untuk kecemasan. Kemudian untuk hipertensi. Ya kan? Untuk hipertensi. Terus apa lagi? Yang ini untuk diare. Ini tanamannya yang sudah menjadi hasanah dari mereka. Kemudian untuk anti cancer. Ya, ini untuk anti cancer. Ya, kalau dilihat di sini Indonesia nggak ada malahan ya. Iran ada, padahal Iran itu hanya punya 7.500 sampai 800. Ya, ini tipe kankernya. Ya, ini yang paling banyak digunakan untuk kankernya. Kemudian tumbuhannya ini semuanya tumbuhannya yang disaintifikasi. Tapi tumbuhan inilah yang dipercayai oleh masyarakat Iran dalam sistem ramuan tradisionalnya gitu, kurang lebihnya.
Nah, ini kemudian untuk hormonal ini tadi serotonin misalkan, atau ini untuk pada sistem reproduksi, pada pengembangan sistem reproduksi. Ini ada sentela, kita tahu pegagan ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian adalah dia mengatakan pengetahuan yang terkait dengan tumbuhan etnis di Iran yang termasuk famili Apiaceae. Nah, itu ada yang melakukan penelitiannya juga khusus berkaitan dengan tumbuhan apa saja yang sudah dikenal. Kemudian untuk hipertensi tadi sudah ya. Kemudian untuk serotonin tadi, untuk yang menderita stres. Misalkan ini jenis ramuannya, tumbuhannya yang dikenal oleh masyarakat Iran dan disaintifikasi oleh ilmuwan-ilmuwan Iran di sini. Nah, saya kira itu. Jadi nanti berikutnya kita akan membuat struktur ramuannya, gitu. Nah, struktur ramuannya bagaimana itu melihat dari tumbuh-tumbuhan ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang tidak, gitu. Kalau akan menggunakan sistem ramuan seperti yang dipakai oleh masyarakat Iran atau Persia. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kalau ada yang ingin diskusikan, saya persilakan. Mungkin saya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kaitannya dengan poin NTS serotonin itu, tadi saya tidak terlihat jelas jenis tanaman obat itu kira-kira apa yang dipakai berdasarkan penjelasan tadi, Su? Oh ya, nanti materinya saya share ya. Saya share. Oh, syukron. Ya, Saya share di grup. Yang jelas begini, yang jelas adalah dari sekian banyak tanaman, gitu ya, yang merupakan struktur atau sistem ramuan tradisionalnya Persia, itu ada yang Indonesia punya, gitulah kata kuncinya gitu. Yang kita ada, gitu loh. Dan itulah tugas di kita untuk mengembangkan, paling tidak melestarikan, lalu mengembangkan, akan dikembangkan sebagai misalkan kalau para saintis Indonesia yang mungkin ke obat modern katakanlah sampai ke fitofarmaka dan seterusnya gitu. Tapi kalau untuk melestarikan ya jadikan itu sebagai warisan budaya juga. Nanti akan ketemu titik overlappingnya karena dunia ini tetap nanti menggunakan satu logika dalam meracik itu bersama-sama dan ada kesamaan beberapa yang ternyata di sistem ramuan TCM ada bahan itu, di sistem Ayurveda ada bahan itu dan seterusnya. Begitu. Jazakallah, syukran suhu, barakallah. Oke. Baik, ada lagi mungkin? Baik, jika tidak ada, baik nanti materi akan kita share ya di grup-grup yang menjadi afiliasi untuk kuliah umum kita ini. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai ketemu di kuliah umum berikutnya untuk bagaimana cara menggunakan teori atau model tadi untuk membuat struktur ramuannya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mandut tapi tidak pakai haram dan tidak pakai aqua. Oh ya. Yo. Oke. Ya berarti kayak kemarin. Oh ini kronis.